Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua mahasiswa peserta mata kuliah IRP, Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Setelah selesai mengikuti modul logistik, saatnya kita beralih pada unit 5, yaitu Finance, di mana unit 5 terdiri dari dua bagian, Financial Accounting dan Management Accounting. Sebelum kita mulai, mari bersama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di unit 5 untuk Financial Accounting terlebih dahulu ya. Jadi learning objective, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, unit 5 dari overview, diharapkan mahasiswa mampu untuk yang pertama membedakan antara organizational element dan master data. Kemudian yang kedua, mampu mengilustrasikan integrasi antara financial accounting dan modul-modul sub yang lainnya. Oke, jadi financial accounting dan other sub modul. Yang ketiga, mampu menjelaskan penggunaan dari chart of account, juga bisa menjelaskan bagaimana melihat chart of account. Yang keempat, mampu menjelaskan bagaimana support the key processes in financial accounting. Ya, di sini bagaimana proses utama dalam financial accounting dijalankan menggunakan sistem ini. Yang kelima, menjelaskan bagaimana meng-create payment, pembayaran, melakukan pembayaran, dan melihat general ledger transaction, serta melihat bank balance. Bank balance di mana perusahaan melakukan manajemen kas-nya dibantu oleh perbankan. Sebelum kita bahas satu persatu, mari kita pahami dulu accounting dan accounting system itu apa. Accounting adalah proses mempersiapkan informasi keuangan dengan melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan di dalam sebuah bisnis. Sedangkan accounting system, dia memerankan peran yang penting di mana membantu proses recording tersebut, sehingga akhirnya nanti tersusunlah accounting information yang didistribusikan selanjutnya kepada semua user. Di dalam proses yang dilakukan dalam accounting system ini tentu saja ada integrasi yang cukup banyak dengan berbagai modul-modul lainnya seperti yang sudah dibahas pada modul sebelumnya, yaitu logistik dan juga modul human resource. Sedangkan peran dari accounting system tentu saja akhirnya adalah menyediakan accounting data dan berkonsentrasi secara utama pada proses operational data, jadi data diproses untuk keperluan strategic company decisions, pengambilan keputusan strategik perusahaan. Komponen-komponen di dalam accounting system ada beberapa yang bisa kita lihat di sini, seperti misalnya financial accounting, di dalamnya ada GL account, account payable, dan account receivables, serta asset accounting. Kemudian corporate finance management juga merupakan komponen dari accounting, di mana digunakan untuk manajemen finance di dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, profitability and sales accounting. Informasi yang akan diberikan di sini adalah bagaimana profitabilitas dari sebuah unit di dalam perusahaan. Tentu saja di sini mengukur kinerja dari unit pertanggungjawaban laba. Kemudian product cost controlling untuk melakukan kontrol terhadap product cost atau biaya produk, tentu dimulai dari planning dan controllingnya.
sesuai dengan proses di dalam manajerial. Yang selanjutnya adalah overhead cost controlling, terdiri dari cost center untuk pusat pertanggungjawaban biaya, internal orders di sini untuk mengakomodasi kebutuhan kegiatan di dalam perusahaan yang sifatnya adalah sementara, ada waktu awal dan waktu terselesaikannya sebuah aktivitas. Jadi bukan aktivitas rutin. Kemudian yang terakhir di sini ada ABC, mengakomodasi untuk mendukung penghitungan product cost, di mana menggunakan pendekatan activity based costing. Investment management untuk capital investment programs and control. Jadi di sini perusahaan seringkali melakukan investasi atas kas yang tidak segera digunakan. Ya, kemudian dari investasi ini akan mendapatkan keuntungan. Ini bisa di-maintain di dalam investment management. Yang terakhir ada project management. Di sini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang perlu dikontrol setiap aktivitas di dalamnya sehingga bisa efisien dan efektif. Dimulai dengan planning, tentu saja perencanaannya. Kemudian pada implementasi akan ada cost control, di mana target sebagai orientasi kontrol, dan juga di sini akhirnya bisa terintegrasi dengan accounting dan logistik. Next. Pada financial accounting, sini kita berarti sudah mulai kita masuk di dalam bahasan financial accounting. Financial accounting di sini, figure ini menunjukkan format pelaporan keuangan di dalam perusahaan, di mana dengan menggunakan general ledger atau buku besar. Ya, maka buku besar ini akan menyimpan seluruh akun-akun yang digunakan untuk merecord, untuk mencatat seluruh transaksi di dalam perusahaan, yang akhirnya nanti akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Dua laporan keuangan utama yaitu balance sheet dan profit and loss. Ada beberapa modul yang digunakan di dalam financial accounting di sini, ya. AR di sini adalah file account receivable, terkait dengan bagaimana transaksi perusahaan dengan customernya. Kemudian file AA, asset accounting. Di sini akan menampung seluruh transaksi terkait dengan pengadaan, kemudian ada penambahan atau penjualan aset yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga ada FIBL. Jadi FIBL ini adalah bank ledger, di mana dalam FIBL ini akan mencatat semua transaksi perusahaan dengan perbankan, di mana perbankan merupakan pihak yang membantu perusahaan di dalam melakukan manajemen kasnya. Dan yang terakhir di sini, di kaki-kaki ini adalah vendor, VAP, jadi account payable, menampung transaksi dengan vendor perusahaan atau supplier. Dan semua ini akan termasuk di dalam FIGL atau File General Ledger, buku besar. Ya, jadi semua data-data di sini akan ada reconciliation accounts. Jadi selalu terintegrasi, selalu terupdate datanya setiap ada kegiatan yang bertambah, transaksi yang bertambah. Di dalam ledger ini, masing-masing account ini akan terlihat business transaction, apakah itu penjualan, apakah itu pembelian, pengadaan, ataukah pembayaran atas gaji misalnya, ya semua akan
terdisplay di dalam masing-masing modul ini. Kemudian ada money and value flow. Money and value flow berarti nilai rupiahnya, nilai dolarnya, dan juga aliran kasnya. Apakah itu incoming payment atau outgoing payment, akan terlihat di sana alirannya. Kemudian display and valuation of position. Ya, kalau dalam accounting itu ada debit, kredit. Ya, jadi position ini menandakan debit atau kredit. Kemudian selanjutnya profit and loss. Ya, tadi akan terlihat nanti setiap transaksi itu akan berakibat apa pada kinerja perusahaan. Apakah akan menambah laba atau akan mengurangi laba, sehingga nanti netnya akan terlihat di posisi yang mana. Kemudian selanjutnya parallel accounting principle. Ya, di sini tertulis beberapa standar yang digunakan di Amerika, di negara-negara barat, tetapi kita memiliki standar sendiri, yaitu SAK, standar akuntansi keuangan. Ya, dalam penyusunan laporan keuangan ini mengikuti standar yang berlaku. Ada key figure analysis, kita bisa melihat pergerakan angka-angka itu dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Ada transaksi penjualan produk, akan terlihat day to day, waktu ke waktu bagaimana pendapatan yang diterima atas penjualan produk. Ya, ada biaya-biaya terkait biaya material, maka akan terlihat bagaimana pergerakan biaya-biaya material itu yang terjadi di dalam perusahaan. Yang terakhir, group consolidation. Untuk perusahaan multinasional contohnya atau perusahaan holding, di akhir periode mereka perlu menyusun konsolidasi laporan keuangan, sehingga nanti di sana akan ada bagaimana proses konsolidasi itu juga dilakukan. Nah, selanjutnya di sini kita lihat balance sheet dan profit and loss di dua laporan keuangan utama sebuah perusahaan. Ya. Balance sheet yang atas, kemudian yang bawah ini adalah profit and loss. Apa yang ada di laporan keuangan tersebut? Balance sheet pada sisi aset, ya, kita melaporkan seluruh aktiva, seluruh kekayaan perusahaan. Terdiri dari apa saja? Aset jangka panjang, ya, di aset accounting tadi akan mengintegrasikan datanya ke sini. Kemudian ada material, ini juga bisa melalui aset accounting atau melalui procurement biasa di logistik. Kemudian ada customer, sini account receivable yang akan terintegrasi, dan yang terakhir adalah bank account. Jadi data tentang kas kita, informasi tentang kas perusahaan. Oke, kemudian di sisi liability menggambarkan sumber pendanaan dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang pertama adalah setoran modal dari pemilik beserta perubahan-perubahannya. Ya, nanti ini dari GL, ya, akan mengasup datanya. Kemudian loans, utang jangka panjang, bisa pada bank, bisa menerbitkan obligasi atau bonds, ya, atau sumber pendanaan jangka panjang lain. Dan yang terakhir adalah hutang jangka pendek atau liability, yang biasanya ini berasal dari vendor, karena perusahaan membeli material dari vendor dan pembayarannya bertempo, tidak secara cash. Kemudian yang di bawah ini adalah profit and loss, menggambarkan kegiatan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama, dalam penjualan produk akan mendapatkan pendapatan, income, di sisi kredit, dan
biaya-biaya terkait seluruh operasionalisasi perusahaan, baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Jadi tampilannya di dalam sistem akan seperti di account biasa. Ya, jadi debit akan menggambarkan expenditure dan sisi kredit menggambarkan income. Oke, kemudian organizational elements. Jadi di sini adalah elemen-elemen yang ada di dalam struktur organisasi financial accounting atau juga manajemen accounting. Struktur organisasi di dalam sistem yang tertinggi adalah corporate group. Corporate group di sini digunakan untuk kepentingan pengelolaan data keuangan secara grup holding. Ya, jadi di level tertinggi di dalam organisasi. Selanjutnya adalah company. Company di sini merupakan legal entity, jadi entitas legal yang bisa terbentuk dari satu atau beberapa company code. Sedangkan company code di sini adalah menggambarkan pertanggungjawaban legal yang berlanjut kepada perpajakan, ya, di mana dalam satu company bisa terdiri dari beberapa company code. Selanjutnya bisnis area. Bisnis area di sini merupakan bagian dari company code. Bagian dari company code yang bisa menggambarkan struktur pelaporan untuk unit di luar areanya. Jadi di sana bisa kita lihat bagaimana area ini memaintain aset yang akan terlihat di laporan neraca atau balance sheet bisnis area dan juga profit and loss. Kemudian functional area. Functional area di sini merupakan area yang dapat menyajikan profit and loss statement yang berdasarkan pada cost of sales accounting. Yang terakhir, profit center. Profit center terdapat di dalam modul controlling sebenarnya. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang lainnya. Profit center ini dalam modul manajemen accounting atau controlling digunakan untuk menggambarkan area-area unit pertanggungjawaban dalam proses controlling seluruh objek yang terkait dengan kesiapan operasional perusahaan dan dikirim di dalam profit center terkait. Objek-objek yang termasuk di dalam profit center nih, bisa cost center, kemudian aset, materials, dan semua hal biaya-biaya terkait dan lain-lain. Bahasan selanjutnya adalah chart of accounting. Chart of accounting di sini merupakan sistem pengklasifikasian dalam accounting untuk mencatat nilai transaksi dan aliran kasnya. Chart of accounting menampung seluruh akun yang ada di dalam perusahaan yang diperlukan di dalam financial accounting, baik itu general ledger, kemudian account receivable, asset accounting, bank ledger maupun account payable. Chart of account dalam sistem memiliki satu dari 3 jenis fungsi. Ya, bisa sebagai operational chart of account. Di sini berisi akun-akun yang digunakan untuk transaksi day to day hariannya. Kemudian yang kedua, local chart account berisi akun-akun untuk memenuhi kepentingan legal berdasarkan kepada negara tertentu. Kemudian yang ketiga, group chart of account berisi akun-akun yang digunakan oleh seluruh entitas di dalam sebuah grup perusahaan.
tiap company code memiliki satu operating chart of account. Dan chart of account itu maka akan menampung seluruh kebutuhan company code. Selain chart of account, master data lain yang digunakan adalah customer master dan vendor master. Customer master berisi semua informasi yang diperlukan oleh perusahaan terkait hubungan bisnis dengan customernya. Ya, sebenarnya sebaliknya untuk yang vendor master menyimpan semua informasi yang diperlukan terkait dengan transaksi dengan vendornya. Ya, jadi customer vendor. Maka di sini ketika customer master, ya, dia akan menggunakan account receivable financial accounting. Sementara vendor master akan menggunakan account payable. Di dalam master data customer dan vendor ini, ya, struktur organisasi master data terdiri dari client, company code, dan sales area atau purchasing organization. Kalau kita berbicara tentang customer, maka akan menggunakan sales area. Apabila kita berbicara tentang vendor master, maka menggunakan purchasing organization. Nah, level dari masing-masing struktur ini, yang klien ini adalah untuk menampung data-data umum, general data baik customer maupun vendor. Nama, alamat, bahasa yang digunakan, telepon number, ya, jadi general data. Kemudian di level company code akan berisi data financial accounting terkait dengan payment parameters, mata uang yang digunakan, kemudian berapa lama kalau itu merupakan kredit transaksi, ya, kapan jatuh tempo, GL account yang digunakan, kode akun yang digunakan, ya, dan dunning di sini adalah ketika payment itu sebenarnya sudah overdue, sudah lewat. Ya, bagaimana cara untuk mengingatkan perusahaan ketika ada pembayaran-pembayaran yang sudah lewat waktu. Kemudian di level terakhir, sales area ataupun purchasing organization ini, ada sales data apabila itu terkait dengan customer, purchasing data terkait dengan vendor. Ya. Di sana ada default values, functionalities for selling, shipping, billing, or purchasing. Nilai transaksi, kemudian bagaimana pengirimannya, kemudian juga bagaimana penagihannya. Selanjutnya pada figure 55 ini, kita melihat master data yang lain terkait dengan aset accounting. Di dalam aset accounting terdapat aset kelas. Ya. Jadi aset kelas ini menggambarkan kelas atau kelompok-kelompok aset yang dimiliki oleh perusahaan. Misalkan bangunan, kendaraan, mungkin ada terkait dengan mesin, alat-alat yang lain, ya, yang sifatnya adalah jangka panjang. Kemudian di masing-masing kelas ada master record, tidak hanya di masing-masing kelas, tetapi di masing-masing aset bahkan, ya, di mana di aset master record ini akan termaintain data sebuah aset. Kendaraan contohnya, ya, kapan pembelian, berapa nilainya, ya,
akan terrecord di sisi debit. Apabila ada penjualan, ya dijual kendaraannya, ya maka dia akan di sisi kredit sehingga mengurangi nilai sebuah aset. Demikian juga bangunan. Oke, bangunan pertama dibangun di sisi debit, kemudian nanti ada tambahan bangunan, ya maka akan menambah di sisi debit, ya atau mungkin ada dikurangi nilainya, maka dia akan tercatat di sisi kredit. Ya, di dalam aset master record ini, ya informasi-informasi yang ada apa saja? Ini ya. Ada informasi umum tentang posting, tentang rekonsiliasi, tadi ada perubahan nilai, time dependent bergantung kepada siapa yang bertanggung jawab atas aset tersebut. Cost centernya di mana, plannya di mana, lokasinya, business center, ya. Jadi ini akan memperlihatkan siapa yang bertanggung jawab terhadap aset tersebut di dalam perusahaan. Kemudian tax di sini, ya, terkait dengan perpajakannya. Dan yang terakhir, depreciation area terkait dengan bagaimana biaya depresiasi yang akan dibebankan kepada masing-masing aset. Mana nanti masing-masing aset juga tentu akan berkurang nilainya bergantung kepada kebijakan depresiasi yang digunakan pada aset tersebut. Untuk aset accounting ini ada integrasi yang disupport oleh sistem dengan modul-modul yang lainnya. Ketika pengadaan aset itu sendiri, ya tentu akan terintegrasi dengan modul yang ada di procurement yang sudah dibahas pada sesi sebelumnya. Kemudian untuk misalkan ada aset yang dijual, jadi penjualan aset juga bisa di sini terintegrasi dengan account receivable accounting, ya, jadi piutang. Kemudian di sini kita lihat ada account balance, berarti ini menggambarkan berapa sih posisi nilai pada masing-masing account atau akun. Ya. Pada masing-masing balance, misalkan terkait dengan penjualan, ya. Jadi ada penjualan kepada customer tertentu, berarti nanti di sana akan terlihat akun-akun di dalam account receivable. Line item display, apabila kita masih ada yang belum berkesesuaian, biasanya debit kreditnya belum sama, maka bisa diposisikan di park, ya. Di open yang untuk belum, masih dalam periode menunggu untuk pembayaran. Clear ini sudah dibayar, park ini masih belum bisa di clear, ya. Kemudian line item display functions, ada fungsi line item untuk displaynya itu tersedia pada semua account sebenarnya di company code atau account-account yang ada di group of company codes, ya, jadi account group maupun di company code. Kemudian juga account balance di sini menawarkan overview dari transaction figures, ya, tadi mungkin sudah saya sampaikan bagaimana pergerakan, misalkan tadi pendapatan dari customer tertentu, bagaimana pergerakannya dari waktu ke waktu. Jadi ada figurnya juga sebenarnya terkait dengan biaya, bagaimana pengeluaran biaya, misalkan biaya gaji dari waktu ke waktu, biaya listrik dari waktu ke waktu, sehingga bisa dianalisis. Dan juga bisa dalam bentuk graphic representation. Figure 56 menggambarkan financial accounting process. Jadi ini yang terjadi di dalam general ledger ini sebenarnya, ya. Jadi posting-posting yang ada di general ledger ini yang akhirnya nanti, ya,
berawal dari masing-masing jenis kegiatan, baik dengan customer, dengan vendor, maupun di asset accounting. Ya, bisa dari transaksi ketika ada perjalanan dinas misalkan, gitu ya, yang akhirnya akan masuk di dalam laporan keuangan, balance sheet dan profit and loss statement. Jadi berasal dari kegiatan-kegiatan yang sudah diproses di dalam sistem sebelumnya, yaitu misalkan di logistik maupun di human resource. Transaksi-transaksi ini bisa transaksi operasional. Ya. Transaksi operasional itu berarti misal pengadaan material yang ada di procurement logistik. Kemudian posting transaction pada subsidiary ledger. Ya, misalkan di sana ada banyak aset yang dimiliki. Kemudian ada satu kendaraan yang di-maintain di dalam sub ledger yang mungkin dibeli ya dari logistik dan aset accounting masuk di dalam balance sheet perusahaan. Atau juga bisa sebenarnya yang langsung dicatat di dalam GL. Ya. Jadi tidak melalui modul-modul yang lain sebelumnya. Itu ya, misalkan ada pembelian yang cuma aqua 2 gelas ya. Tidak usahlah lewat logistik pembelian aqua 2 gelas, tapi langsung saja di dalam financial accounting. Kemudian dari financial accounting ini ya, data akan terkirim di controlling, management accounting. Ya. Jadi dalam rangka controlling, jadi salah satu managerial proses yaitu melakukan controlling dari data keuangan. Atau controlling ini dari enterprise, dari perusahaan secara keseluruhan, bahkan dari top level, dari holding, ya, dari puncak pimpinan di dalam grup. Ya. Atau juga terkait dengan satu kegiatan tertentu yang di-maintain dalam project system. Misalkan pembangunan gedung, semua biaya, semua kebutuhan di-maintain dulu dalam project system. Begitu sudah selesai jadi gedung, biasanya itulah nanti yang akan dihitung sebagai nilai aset gedung. Tetapi sebelumnya kan ada membeli material, ada mungkin juga SDM, biaya SDM, ada biaya-biaya yang lain yang di-maintain sendiri-sendiri dulu, kemudian nanti setelah jadi gedung baru dia diakui sebagai aset gedung. Figure 57 ini menggambarkan bagaimana data itu bergerak ya dari masing-masing jenis kegiatan penjualan, account receivable maupun pembelian, account payable. Ya. Account receivable di sini terkait dengan penjualan produk. Tentu saja di sini nanti akhirnya data-data di dalam account receivable bisa digunakan untuk memonitor dan mengkontrol bagaimana sih transaksi dengan customer tertentu di dalam financial accounting. Account payable juga demikian untuk mengkontrol bagaimana sih transaksi kita dengan vendor, ya, memonitor dan mengkontrol transaksi dengan vendor. Jadi di sana nanti akan ada terkait dengan GL account-nya, jadi akunnya akun berapa vendor tertentu atau customer tertentu, company code-nya di mana, ya, siapa sales atau purchasing organization, sales area, ya, itu akan ada di dalam account receivable dan account payable ini, ya, yang masing-masing nilainya. Jadi di account number masuk nilainya di sini, ya. Kemudian juga tentu akan ada rekonsiliasi antara apa?
antara vendor atau customer dengan perusahaan, sehingga nilainya akan selalu sama. Oke, ini beberapa catatan di akhir. Jadi di dalam melakukan pencatatan diperlukan accounting documents. Jadi ada dua tipe accounting documents. Yang pertama adalah original documents. Dia bisa berupa receipt itu nota ya, kwitansi atau invoice, tagihan, kemudian cek atau bank statement. Kemudian tipe accounting dokumen yang kedua adalah processing dokumen. Jadi di sini misalkan adalah accounting dokumen yang di-generate di dalam sistem. Ya, juga ada sampel dokumen atau recurring entry dokumen, ini ya berulang ya dilakukan di dalam perusahaan. Ini adalah dari processing dokumen, berarti dari proses di dalam sistem. Oke, kemudian payments ini adalah pencatatan ketika terjadi pembayaran baik incoming maupun outgoing. Di sana apa sih yang perlu diisi? Di sini ada minimum account assignment should be made. Jadi ada beberapa yang perlu diisi terkait dengan dokumen date. Jadi tanggal dokumen, posting date. Jadi tanggal posting, tanggal dokumen di sini bisa beda dengan posting date. Karena misalkan invoice sudah di-invoicekan 1 minggu yang lalu, posting date-nya baru hari ini, bisa. Kemudian tipe dokumen tadi apakah itu invoice atau ke apa ya. Kemudian ada posting key, di sini menggambarkan debit, kredit ya. Kemudian account number, kode akun, dan amount-nya tentu saja jangan tertinggal. Ya, jadi ini minimum account assignment. Kemudian posting ini bisa dilakukan akhirnya apabila debit dan kredit itu sudah balance to zero, sudah sama. Ya, maka tadi ketika tidak sama masih dicari dulu di mana bedanya, bisa dipark terlebih dahulu. Baik, demikian modul 5 kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memperjelas dan kita akan bertemu lagi nanti di modul yang kedua, yaitu manajemen accounting atau CO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.